Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salatu wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna mimman yastami'una al-qawla fanattabi'una ahsanah. Wa ba'du. Para umahat semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan penyakitnya. Yang sedang ada hajat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhi segala hajatnya. Dan kita semua yang hadir di tempat ini, di kajian ini, di halaqah ini, di Zoom ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan inayah bagi kita, berikan hidayah bagi kita, berikan petunjuk bagi kita, dan semoga kita semua dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan, dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan, baik dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Dan semoga dengan wasilah kajian hadis Arba'in An-Nawawi di siang hari ini, kita semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki yang berlimpah, rizki yang penuh dengan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini tak terasa insya Allah kita akan membahas hadis yang ke-21. Dari jumlah hadis 42, kita sudah masuk ke hadis yang ke-21, yaitu hadis yang berbicara tentang yakin dan istiqomah. Baik, kita akan membaca hadis ini, saya saja yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi bisanadina al-muttasili ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah. Sufyan ibni Abdullah ibni Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi summa istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr, ada yang berpendapat Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah. Jadi yang bertanya kepada Rasulullah adalah Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah ucapan yang tidak aku tanyakan lagi kepada selain engkau. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahkanlah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rahmat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini hadis yang azim, sangat besar maknanya. Karena hadis ini bicara tentang ketauhidan, juga berbicara tentang konsistensi yang menjadi tolak ukur kehebatan keimanan seorang muslim. Orang itu diukur bukan dari berapa jumlah sholatnya, tapi berapa kuat dia menjaga keistiqomahan dalam ibadah tersebut. Maka ini hadis sangat luar biasa yang insya Allah kita akan kupas, mulai dari biografi perawinya hingga ke dalam konten hadisnya. Siapa perawinya? Perawinya adalah Al-Imam Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi. Jadi nama beliau itu, nama panggilannya ya, Abu Amru. Ada pendapat mengatakan bahwa Abu Amrah. Jadi dua-duanya boleh. Ada yang bilang Abu Amru ya ahlan wa sahlan, ada yang bilang Abu Amrah ya boleh. Nama ayahnya adalah Abdullah As-Saqafi. As-Saqafi itu nisbat ke Saqaf, Taskif. Itu ada sebuah suku. Jadi suku itu ada yang namanya Taskif. Nah, kalau kita kenalnya Taif. Gitu. Jadi beliau itu berasal dari Taif. Dan nama Saqafi digunakan oleh sahabat Umar untuk sebuah panggilan. Jadi karena beliau berasal dari Taif atau Taskif, jadi dua-duanya boleh ya, ada Taif, ada Taskif, dua-duanya boleh. Eh, maka dipanggil Saqafi. Saqafi nisbat ke sukunya, suku Taif atau daerah Taif, begitu.
Al-Imam Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi meriwayatkan 5 hadis dari Nabi Muhammad SAW, dan hadis yang kita baca ini adalah periwayatan beliau yang tertera dalam kitab Sahih Muslim. Jadi empat hadisnya lagi ada di kitab Sahih Al-Bukhari. Kira-kira seperti itu periwayatan Al-Imam Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi, dan untuk beliau juga untuk Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi wa jami' masyayikhina ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Nah, ini masuk ke dalam nasihat. Nasihat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang diminta oleh Al-Imam Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi adalah, ya Rasulullah, saya pengen satu kata-kata yang tidak akan saya dengar kecuali dari lisan engkau ya Rasulullah. Kata Imam Sufyan. Kemudian Nabi mengucapkan apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, lalu pegang itu. Istiqomahkan kalau saya itu betul-betul, kalau kamu itu betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini terlihat simpel, terlihat sederhana, tapi ini kunci seseorang masuk ke dalam ridhonya Allah. Kunci seseorang berada di bawah naungan rahmatnya Allah. Kunci seseorang bisa menapakkan kakinya di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman dan istiqomah. Rahmat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah itu seperti apa? Istiqomah itu secara bahasa artinya konsisten, menjaga, terus-menerus apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Sama halnya orang setiap pagi itu mandi, itu namanya konsisten dia istiqomah mandi setiap pagi. Atau berangkat jam 7, itu namanya istiqomah, konsisten, kerja, istiqomah, kerja. Kalaulah, rahmat yang dirahmati Allah, kita mampu kerja setiap hari, berangkat pagi, pulang sore, istiqomah, konsisten untuk mendapatkan dunia, maka sudah semestinya diprioritaskan ketika kita beribadah, ketika kita mengaji, ketika kita halaqah, ketika ikut kajian, itu harus lebih istiqomah, harus lebih konsisten. Kenapa? Karena yang dicari adalah akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik, juga lebih kekal untuk kita. Jadi jangan sampai kalah istiqomah mengejar dunia dengan istiqomah mengejar akhirat. Kita ini kan mengejar akhirat seminggu sekali. Kalau di sini ya, kajian ini kan setiap hari apa nih? Setiap hari Senin. Jadi setiap hari Senin kita istiqomah, ya Allah, dari 24 jam. Sehari kita hanya meluangkan 1 jam untuk mendengarkan kajian, untuk mendengarkan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan itu dalam waktu seminggu cuma 1 jam. Minimal kita siapkan waktu kita. Kita kosongkan dari segala aktivitas-aktivitas duniawi untuk mendengar, mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kalah istiqomah akhiratnya dengan istiqomah dunianya. Kalau saya itu punya prinsip bahwa di minimal seminggu sekali itu ngaji. Maksudnya dengar kajian, halakoh, datang halakoh. Minimal, minimal. Istiqomah caranya adalah yang pertama dengan melakukan ketaatan. Orang istiqomah itu ya orang yang taat, orang yang mengerjakan semua perintah Allah, orang yang sholat 5 waktu, itu namanya istiqomah. Orang yang menjaga duha karena ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah, maka disebut dengan istiqomah. Orang yang apa namanya zakat setiap tahunnya, ya setiap tahunnya zakat, berarti orang itu taat, berarti orang itu istiqomah. Orang yang berkurban setiap tahunnya di Idul Adha, bisa dibilang dia orang yang istiqomah. Jadi istiqomah itu konteksnya bagi orang-orang yang taat. Begitu, melakukan semua perintah Allah. Yang kedua, istiqomah juga cocok untuk orang-orang yang takwa. Takwa dengan taat ini berkali-kali kita apa namanya? Berikan edukasi bahwa takwa itu meninggalkan larangan Allah. Taat melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau taat melaksanakan, kalau takwa meninggalkan. Makanya kalau puasa itu ayatnya
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa. Puasa itu apa? Puasa itu kan meninggalkan makan, minum, berhubungan antara suami dan istri itu semuanya meninggalkan. Makanya outputnya la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau bertakwa itu meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi begitu ya. Jadi kalau taat mengerjakan, kalau takwa meninggalkan. Orang yang meninggalkan larangan Allah secara konsisten, continue, tidak lelah, tidak letih, semua karena lillah, maka dia disebut orang yang istiqomah. Puncaknya, orang itu bisa dibilang istiqomah, poin yang ketiga adalah dia akan melakukan segala aktivitas, segala pekerjaan hanya untuk Allah dan karena Allah. Dia mau kerja, udah bukan lagi tuh mikirin tentang gaji, tapi dia mikirin tentang saya mau menghidupi anak saya, yang dimana anak saya itu adalah titipan Allah. Jadi saya ngurusin hambanya Allah, semuanya tentang Allah. Saya misalnya mau masak, kalau masak itu mengasih makan anak saya, plus anak saya itu kan adalah titipan Allah, ada Allahnya. Pokoknya segala aktivitas seseorang itu bisa dibilang istiqomah kalau dia libatkan Allah dalam setiap interaksinya, dalam setiap aktivitas pekerjaannya, dalam setiap hal-hal yang dia lakukan itu semuanya karena Allah, ingatnya karena Allah. Itu penting. Jadi orang tuh kalau udah ingat segala sesuatunya karena Allah, dia ikut kajian karena Allah, dia bekerja karena ada Allahnya, dia ngurusin anaknya karena ada Allahnya, dia ngurusin suaminya karena ada Allahnya, dia ngelakuin ini karena ada Allahnya, maka bisa kita bilang bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman dan istiqomah, masuk kategori hadis yang kita bahas. Kemudian yang keempat, itu para ulama bilang bahwa istiqomah itu sulit untuk dilakukan, la ya'maluha, tidak akan dilakukan illa kecuali oleh siapa? Oleh rijal, oleh tokoh-tokoh, oleh pembesar di agama kita. Dia orang yang sudah mampu istiqomah, minimal sholatnya dijaga, sholat lima waktunya dijaga, nggak ketinggalan, tidak dirapel, tidak digabung-gabungkan. Kalau waktunya selesai, apa namanya, masa sudah masuk masa suci, ya harus cepat-cepat bersih-bersih diri, menghadap Allah lagi, dan seterusnya. Maka itu, orang itu, sosok yang seperti itu, muslim yang seperti itu, muslimah yang seperti itu, sudah masuk kategori tokoh dalam agama di matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sulit, untuk istiqomah itu sulit, sangat sulit. Kalau tidak dibiasakan, maka sulit, tidak akan bisa orang melakukan amalan secara konsisten. Kenapa? Karena berat. Poin yang kelima. Karena harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya manusiawi. Biasanya misalnya pagi-pagi itu ya harusnya terlelap, tidur, maka dia harus bangun melaksanakan sholat. Sholat tahajud itu berat. Sangat berat. Tapi siapa saja orang yang mampu melaksanakan sholat tahajud kan pahalanya juga besar. Habis subuh misalnya enak kan, habis subuh kan tidur lagi enak, tapi di situ ada amalan, yaitu orang, siapa saja orang yang sholat subuh kemudian membaca zikir sampai matahari muncul, sampai syuruk datang, maka dia itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji secara sempurna. Itu berat, tapi orang yang istiqomah itu menjadi tokoh besar di dalam agama, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun berat, kalau dia mampu melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan poin yang keenam, makom yang tinggi. Siapapun yang mampu istiqomah, sejatinya ia telah sampai ke makom yang paling tertinggi. Makom itu derajat, tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Karena mau berapa banyak ilmunya, kalau dia tidak konsisten, dia tidak istiqomah, maka tidak akan ternilai sebaik orang yang istiqomah. Jadi, bahkan ada satu peribahasa, al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 kemuliaan. Nanti akan kita bahas. Nah, ini dia. Al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Lebih baik daripada ribuan karamah. Siapapun yang mampu melaksanakan perintah Allah secara kontinu,
bagi Allah ia lebih baik daripada orang yang mendapatkan ribuan karamah, mendapatkan ribuan kemuliaan. Apa itu karamah? Karamah adalah kemuliaan yang Allah berikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya yang soleh. Itu karamah. Kalau dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat Umar ibn Khattab itu mampu melihat. Beliau itu lagi di Madinah kalau tidak salah. Kemudian ada salah seorang sahabat yang sedang berperang di daerah Syam atau Syria. Kan jauh tuh jaraknya, tapi sahabat Umar itu mampu melihat sahabat yang sedang berperang sampai kata sahabat Umar itu turun ke lembah, turun ke lembah, turun ke lembah. Gitu. Karena ada apa namanya ada pasukan yang ingin mengepung, kemudian turun ke lembah, kemudian naik lagi ke gunung, akhirnya yang tadinya ingin dikepung malah musuhnya itu yang terkepung. Gitu. Jadi kan gunung gini, kata sahabat Umar turun ke lembah, naik lagi ke lembah, naik lagi ke lembah. Ini kaum muslimin kan ada di atas lembah, di atas gunung. Niat orang kafir itu ingin apa namanya ingin mengepung kaum muslimin, malah orang kafir yang dikepung, yang dibawa, akhirnya kaum muslimin yang ada di atas. Nah, itu salah satu karamah daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada sahabat Umar ibn Khattab, dan suaranya sahabat Umar itu terdengar padahal sahabat Umar pada saat itu sedang khatib, sedang menjadi khatib di mana di Masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendengar Umar mengatakan bahwa saya suruh turun ke lembah kemudian naik lagi. Itu salah satu karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Baik. Dan dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah poin penting, pelajaran penting bahwa hadis ini mencangkup dua unsur, dua pondasi utama, yaitu tauhid dan taat. Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, lalu istiqomahlah, teguhlah dalam ajaran Allah, dalam ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sini ada riwayat lain bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu hal yang paling engkau takutkan pada umatmu ya Rasulullah, kata Ummu Salamah. Kemudian beliau menunjuk lisan beliau sambil mengucap hada. Hada. Ini yang paling ditakutkan Nabi Muhammad kepada kita umat untuk menjaga ini, menjaga lisan. Kenapa? Karena anggota badan yang mesti dijaga adalah lisan. Salah satu anggota badan yang mesti dijaga adalah lisan. Karena lisan merupakan terjemahan apa yang ada dalam hati. Kalau hatinya sibuk menyebut nama Allah, maka yang keluar dari lisannya adalah Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada sesuatu yang buruk, Subhanallah. Kemudian sesuatu yang baik, Masya Allah. Melihat ada musibah, innalillah. Melihat bahwa ada sesuatu kabar yang tidak enak didengar, Allahu Akbar. Gitu. Jadi semua yang terucap adalah Allah, Allah, Allah. Zikir. Semua tentang zikir. Barakallah. Jazakumullah. Badalan daripada ngomong syukran, terima kasih. Itu bagus juga. Kita ucap dengan jazakumullah. Badalan daripada mengucapkan kalimat misalnya selamatnya diubah menjadi barakallahu fikum. Itu yang terucap adalah lafaz Allah, Allah. Itu sangat bagus. Yang pertama karena itu cerminan hati, berarti orang tersebut hatinya terpaut pada Allah Subhanahu wa taala, diungkapkan dengan lisan. Begitu. Kemudian ada bagaimana sih cara untuk istiqomah? Menurut para ulama ada beberapa cara untuk istiqomah. Yang pertama adalah istiqomah itu bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Jadi kata para ulama, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Di sana diri kalian akan dipacu untuk bersaing dalam hal positif. Nah, kalau ada orang soleh, misalnya kajian Al-Quran, kamu udah berapa juz? Saya sudah lima juz. Temannya tanya, itu udah berapa juz? Saya udah 7 juz. Masya Allah, ibu udah berapa juz? Sudah 8 juz. Wah, yang lain sudah di atas 5. Saya juga harus semangat nih baca tilawah Al-Qurannya. Udah berapa hadis hafal? Alhamdulillah saya 1 hadis. Ibu berapa hadis? Alhamdulillah saya setengah hadis. Ibu berapa hadis? Alhamdulillah saya baru hafal perawinya aja. Ini enggak apa-apa. Jadi karena apa namanya?
karena berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, vibes-nya juga, atmosfernya juga bagus. Maka kita terpacu untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, hal-hal yang mulia, berkumpul dengan orang soleh. Yang kedua, halaqah. Hadirilah pengajian-pengajian yang ada. Nah, sesungguhnya itu adalah sumber ilmu yang akan kalian dapatkan dari para ulama. Ya. Kalau datang dah halaqah itu kan ustazah, para syaikh, para ustadz, para alim ulama berguru dengan gurunya, gurunya berguru dengan gurunya, gurunya berguru dengan gurunya terus sampai ke Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka kajian itu sangat penting untuk diistiqomahkan. Kenapa? Supaya kita gini, orang yang nggak ikut kajian sekali itu mau ikut lagi itu berat rasanya. Kenapa? Kan udah putus. Jadi jangan sampai ketika sudah putus kajian malu ikut lagi. Jangan. Itu setan itu. Itu setan yang membisikkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tayasu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah putus asa berarti sudah masuk bisikan setan. Tidak apa-apa. Oh, nuntut ilmu kok malu. Misalnya. Udah 3 bulan Ustadz absen saya nggak datang ke kajian masjid misalnya. Saya mau datang lagi malu. Bukan, jangan malu. Justru kalau kita malu, kalau kita nggak datang, setan yang tertawa. Kenapa? Karena itu bisikan-bisikan setan. Jadi mau bagaimanapun kita berbuat baik itu harus. Justru itu salah satu tanda bahwa kita itu mendapatkan hidayah, ter tergeraknya hati kita untuk datang kajian, tergeraknya hati kita untuk mulai lagi berbuat baik dan seterusnya. Makanya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Selanjutnya beramal. Kalau sudah mendapatkan nasihat, sudah mendengarkan kajian, sudah mendapatkan amalan, harus bagaimana, ya sudah harus diamalkan. Usahakan betul untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan. Begitu. Karena siapa saja yang beramal dengan ilmu yang telah ia dapatkan, maka Allah akan buka ribuan pintu hidayah dan taufik bagi dia untuk beramal-amalan selanjutnya. Kita tahu nih, sholat duha. Bagus. Orang sholat duha, maka akan tergerak nanti untuk sholat witir. Akan tergerak lagi nanti untuk sholat tahajud. Akan tergerak lagi untuk sholat sunnah dan seterusnya. Satu pintu terbuka, maka pintu yang lainnya juga akan mempersilahkan kita untuk memasukinya. Pintu kebaikan maksud saya. Kita harus diiringi dengan amalan. Bukan hanya mengumpulkan ilmu saja, tapi harus mengumpulkan amalan-amalan, ibadah-ibadah. Gitu. Kemudian yang poin yang keempat adalah berdoa. Cara istiqomah yang selanjutnya adalah banyak berdoa kepada Allah agar kita bisa istiqomah dalam ibadah, kemudian bisa melakukan ketaatan, bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu penting karena kita hadir di tempat ini juga karena doa. Nabi Adam dipertemukan dengan Hawa. Kenapa? Karena doa. Doanya Nabi Adam. Jadi bukan karena usaha. Ya, jadi yang paling penting menurut saya, versi saya adalah doa. Kita semua ini bisa sampai di tempat ini dalam keadaan sehat. Nggak tahu kita doanya siapa yang sampai ke kita. Jadi berdoa. Berdoa itu penting. Berdoa itu sangat, sangat penting. Karena kalau berdoa itu berarti kita tidak menuhankan kemampuan diri kita, tapi kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mampu memberikan segalanya kepada kita. Kenapa? Karena kita berdoa, mentawakalkan keinginan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan itu dahsyatnya di situ. Dahsyatnya di situ kan kalau kita usaha kadang-kadang saya bisa nih karena sayangnya. Tapi kalau kita berdoa bukan karena saya. Kalau berdoa itu pasti karena Allah Subhanahu wa taala. Penting, berdoa itu sangat penting. Nah, doa untuk menjaga keistiqomahan atau supaya kita terus istiqomah apa doanya? Yang sering kita baca, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub, sharrif ala ta'atik. Begitu. Ini sering dibaca nih. Jadi ada beberapa riwayat. Boleh dibaca yang ini saja, boleh yang ada ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Begitu. Dibaca pagi, kemudian dibaca sore hari juga dibaca. Baik. Ini ada satu riwayat dari Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'ain. Yang namanya hati manusia selalu berada, jadi Ummu Salamah itu laki-laki ya, bukan perempuan.
Di Ummu Salamah itu laki-laki. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jemari, ya betul, laki-laki. Di antara jemari-jemari Allah. Innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah faman syaa qama wa man syaa azagha. Maka Allah akan berikan keteguhan iman bagi siapa yang ia kehendaki, dan Allah akan menyesatkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Begitu. Makanya minta segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita diteguhkan dalam iman, supaya hati kita ditetapkan dalam ketaatan. Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati berada di tangan Allah azza wa jalla. Allah yang membolak-balikan hati kita. Di hati itu seperti kapas terbang-terbangan. Jadi kita harus minta Allah supaya supaya hati ini ada dalam jalur taat. Hati ini ada dalam wadah takwa. Hati ini ada dalam ranah kebenaran. Begitu. Minta sama Allah. Nah itu ya hadis yang berbicara tentang keistiqomahan. Masya Allah. Ini hadis yang sangat luar biasa. Dijaga ibadahnya, dijaga doanya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan ridha, rahmat, inayah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maha semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalau ada yang bagi tugasnya, tugas sebagai tanda mendengarkan kajian ini, diketik di grup satu pertanyaan yang berkaitan tentang takwa, yang berkaitan tentang taat, yang berkaitan tentang istiqomah, yang berkaitan dengan hadis yang ke-21 gitu ya. Tadi ada beberapa kesimpulan dari pertemuan kita pada siang hari ini. Yang pertama, al-imanu sahih yaqtadi al-istiqamah fi tauhidillah. Iman yang sahih, teologi yang benar, membutuhkan istiqomah dalam mengesahkan Allah, tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid adalah orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah berarti dia tandanya bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Salamatut tafkir, orang yang pemikirannya selamat, ideologinya selamat adalah yang mengikuti manhaj Rabbani, yang mengikuti jalur risalah kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang singkat tapi punya banyak manfaat. Kemudian kasratul kalam qad taj'alul hadis aqiman wa yasta'si 'alal adhan fahmuhu. Banyak bicara, kemudian banyak dialog, banyak hal-hal yang banyak pembicaraan-pembicaraan yang keluar yang tidak semestinya itu bisa membuat hati kita itu keruh, kemudian ucapan kita juga tidak banyak didengar oleh orang lain. Maka kalau ingin berkata, maka berkatalah yang baik, berkatalah yang sederhana, yang simpel, jangan banyak bicara. Seperti itu. Al-istiqamah mutawaqqifah ala ma amara Allah bihi. Kama qala ta'ala, istiqamah itu adalah sesuatu hal yang sifatnya tauqifi. Artinya bahwa istiqomah itu hanya ada pada jalur taat dan hanya pada jalur takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang baik, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu saja. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa pertanyaannya wajib ya. Pertanyaannya nulis pertanyaan di grup hadis akhwat umahat. Begitu saja dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakhtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu